warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Febrianti Widyaningrum, NIM 3430 Saya dari PGSD kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif global dilihat dari yang pertama, ilmu geografi, yang kedua, ilmu sejarah, yang ketiga, ilmu ekonomi, yang keempat, ilmu sosiologi, dan yang terakhir adalah ilmu antropologi. Yang pertama, perspektif global dilihat dari ilmu geografi. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian geografi terlebih dahulu. Geografi merupakan ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Sedangkan pengertian ruang adalah permukaan bumi yang terdiri dari 3 dimensi. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya sebutkan mengenai pengertian geografi dan pengertian ruang, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perspektif global dilihat dari ilmu geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai pada tahap perspektif global. Nah, yang kedua adalah perspektif global dilihat dari ilmu sejarah. Nah, perspektif global dilihat dari ilmu sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama pada waktu yang telah lalu atau telah lampau. Perspektif global dilihat dari ilmu sejarah berkaitan dengan tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, pertemuan internasional, perang, serta peristiwa bersejarah yang berdampak luas terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Transformasi global dapat dilakukan melalui berbagai pendidikan untuk melakukan transformasi budaya, serta untuk melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia atau generasi muda dalam upaya memasuki kehidupan global. Yang ketiga adalah perspektif global dilihat dari ilmu ekonomi. Perspektif global dilihat dari ilmu ekonomi terkait dengan kehidupan pada hari ini dengan hari esok. Nah, sedangkan perspektif hari esok berkaitan dengan pertumbuhan penduduk serta pengembangan dan penerapan iptek dalam proses produksi dan proses distribusi. Kemudian, perspektif hari esok juga berkaitan dengan kebutuhan yang cenderung tidak terbatas, sehingga hal tersebut menyebabkan sumber daya menjadi terbatas, bahkan menjadi langka. Selanjutnya, yang keempat adalah perspektif global dilihat dari ilmu sosiologi. Sosiologi merupakan studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat adanya hubungan timbal balik antar kelompok manusia dalam berhubungan satu sama lain. Objeknya adalah hubungan antar manusia, terutama pada lingkungan yang telah dibentuk oleh manusia itu sendiri atau biasa disebut dengan lingkungan sosial. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang kelima merupakan perspektif global dilihat dari ilmu antropologi. Perspektif dilihat dari ilmu antropologi dilaksanakan secara terarah pada perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Dalam ilmu antropologi tersebut, memprediksi bahwa perkembangan kebudayaan secara menyeluruh disertai dengan unsur-unsurnya tersebut saling berkaitan satu sama lain dan terintegrasi dalam kehidupan manusia. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai perspektif global dilihat dari ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu antropologi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.